Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Baiklah teman-teman, sore ini saya kedatangan Mio Sporty. Keluhan dari pemiliknya, motor ini ketika tarikan awal dibuka atau saat jalan, motor ini bunyi slip di bagian fambel. Dan permintaan dari pemiliknya, CVT ini diservis. Baiklah, saya akan membuat tutorial apa saja ketika motor ditarikan awal bunyi fambel yang slip. Dan kebanyakan banyak teman-teman atau bengkel lain ketika motor ditarikan awal berbunyi fambel slip. Baiklah, saya akan membuat tutorial cara membersihkan di bagian CVT dari Mio Sporty ini. Tadinya saya sebelum membuka di daerah CVT ini atau puli belakang ini, gerakan dari puli belakang ini keras ya teman-teman, tapi saya sudah membersihkan di daerah puli belakangnya ini. Kemudian coba kita buka di daerah bagian ini teman-teman, dan cara melumasinya. Kemudian kita buka seperti ini teman-teman. Ketika kita membersihkan sendiri di rumah tanpa membawa ke bengkel, kita harus bersihkan terlebih dahulu seperti ini teman-teman. Dan pastikan di daerah ini dicek dan masukkan seperti ini jaganya. Jangan sampai omblak. Kebanyakan dari Mio Sporty atau dari Mio G atau GT, kebanyakan yang omblak di bagian puli jantan ini atau puli betina di bagian sininya yang omblak ya teman-teman. Ketika pelor ini saat tarikan awal, ketika ini puli betina yang omblak, pentolan seperti ini akan tertahan di bagian tengah sisi ini ya teman-teman. Dan ketika dia normal, cage atau pentolan ini akan bergerak dengan sempurna naik seperti begini. Tapi ketika dari penjolan ini yang omblak, akan mengakibatkan bunyi slip di bagian tarikan awal fambel. Ingat ya teman-teman, ketika kita membuka bagian puli betina ini, perhatikan di daerah alur dari pelor ini. Jangan sampai ada yang omblak ya teman. Ketika ada teman-teman memiliki motor puli betinanya yang omblak, disarankan untuk menggantinya. Normalnya begini teman-teman, puli betina yang normal seperti ini. Dan ketika teman-teman mendapatkan motornya di tarikan awal bunyi slip di bagian fambel, cek di bagian puli betinanya ini. Perhatikan di bagian sisi tengah, biasa ada yang omblak ya teman-teman. Baiklah teman-teman, saya akan membuat tutorial cara pemasangan dari puli betina dan cara melumasinya. Kemudian kita pasang terlebih dahulu di bagian puli jantan dan puli betinanya. Dan kemudian kita masukkan pelor atau cage dari puli betina dan puli jantannya ini di bagian sini teman-teman. Cagenya ada 3 pasang ya teman-teman. 1, 2, 1, 2 dan 3. Ada 3 pasang ya teman-teman. Dan kita melumasinya.
agar puli jantan ini tidak cepat ombak. Teman-teman, kemudian kita lumasi menggunakan grease di bagian sini. Teman-teman, kita fokuskan kameranya. Saya sarankan gunakan grease yang merek Yamaha, teman-teman, karena saya tidak mempunyai grease yang merek Yamaha. Saya hanya menggunakan grease seperti ini, teman-teman. Pastikan lumasannya seperti itu, teman-teman, agar sistem gerak dari cage atau pelor ini stabil, teman-teman. Begitu sistem gerak, perhatikan di bagian sisi ini. Ketika kita sudah melumasinya seperti ini, kemudian kita perhatikan di bagian penutupnya. Penutupnya seperti ini. Perhatikan di bagian sisi dalam ini, kebanyakan penutupnya ini omblek ya, teman-teman. Seperti ini, ada yang agak kasar. Kalau ada yang kasar seperti ini, kita coba amplas menggunakan kertas pasir yang halus ya, teman-teman, agar sistem gerak dari pelor ini bekerja dengan normal. Dan kemudian kita tutup kembali. Ini. Kemudian kita melumasinya di daerah lahar atau puring ini. Dan ketika ini kita sudah lumasi, kita melumasi di daerah kampas gandanya lagi, teman-teman, seperti ini. Dan kemudian ketika kita melumasi di bagian kampas ganda seperti ini, yang harus kita lumasi di bagian sisi ini dan bagian seal yang ada sekitaran ini ya, teman-teman, agar sistem gerak dari kampas saat membuka bekerja dengan normal. Sistem gerak dari kampas ini seperti ini, teman-teman, agar saat tarikan awal gas membuka dengan normal, tidak keras atau tersendat dari kerak yang ada di bagian besi platnya ini. Lancar ya, teman-teman. Kemudian coba kita pasang ini lagi, kita cek apakah normal ya, teman-teman. Sistem geraknya normal, dan kemudian kita masukkan lagi. Sistem geraknya normal ya, teman-teman. Kemudian kita pasang kembali saat kita melumasi dari kampas ganda ini. Baiklah, setelah kita pemasangan atau pelumasi dari puli atau kampas pulinya ini, kemudian kita pasang di daerah rollernya. Melumasi di daerah rumah rollernya, jangan di bagian alur dari dalam roller ini, teman-teman. Kita lumasi di bagian pinggiran atau dari sistem gerak dari plastik ini, teman-teman. Kita bagian sini kita lumasi, dan di bagian tengah atau alur dari baus dari rollernya ini ya, teman-teman. Kemudian kita pemasangan dari rollernya. Pemasangan dari rollernya sama saja, teman-teman.
karena tidak ada tanda kanan ataupun kiri di bagian sisi dari rollernya ini. Pastikan ketika kita pemasangan dari rollernya ini jangan ada minyak yang di bagian sisi dari alur rollernya ini, agar tidak terjadi slip ketika fumble bergerak dengan stabil atau bergerak dengan secara ke atas begini ya teman-teman. Kemudian kita pasang ke rollernya atau rumah rollernya. Baiklah, setelah kita pemasangan dari rumah rollernya, kita masukkan ring di bagian sisi ini. Saya menggunakan 2 ring ya teman-teman. Saya menggunakan 2 ring. Kemudian kipas puli. Ketika kita memasang dari kipas pulinya, jangan lupa ring bintangnya teman-teman. Setelah itu kita bagian ring atau pengantar dari starternya, kemudian ring kembali dan mor mata sok 17. Baiklah, setelah kita mengencangkan kedua baut yang menggunakan yang di bagian puli depan menggunakan mata sok 17 dan sedangkan yang di belakang menggunakan mata sok 24. Ketika kita memasang dari baut ini dan menutup bagian CVT-nya, bak CVT-nya, jangan lupa di bagian seal ada ya teman-teman, dan coba kita hidupkan setelah kita pemasangan. Teman-teman, setelah kita pemasangan dari rumah rollernya, cukup sekian. Terima kasih sudah menonton tutorial dari saya cara melumasi atau pemasangan dari bak CVT. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sulawesi.